Salah satu alat yang menurutku cukup penting dalam pembuatan video dan sebuah konten, yaitu selain audio dan visual ya, itu ialah tripod. Karena menurutku tripod itu bisa dibilang cukup membantu dalam pengambilan gambar atau video ya. Karena jarang-jarang ada orang ya, kecuali ngevlog ya. Kalau ngevlog mungkin is okay. Tapi kalau langsung pegang kameranya, say hi guys, itu udah cukup merepotkan. Karena kalau solo kreator biasanya lebih memanfaatkan yang namanya tripod. Jadi aku berpikir sepertinya aku butuh tripod yang mungkin yang agak bagus gitu ya kan. Ya range-nya mungkin kisaran ratusan ribu, tapi yang tidak sampai sejutaan lah. Nah, aku udah kumpul-kumpul duit kemarin memang, jadi udah cek-cek review dan lihat beberapa review di YouTube, cari-cari tahu kira-kira tripod apa ini yang cocok sesuai dengan kantong budget, tapi tetap oke buat dipakai konten atau buat video. Nah, jadi tripod yang biasa aku pakai itu kecil, ya yang ini dia. Enggak, bercanda. Jadi ini tuh biasanya tripod kalau aku pakai buat pakai yang langsung dipegang. Kalau pegang HP gitu ya kan. Nanti aku taruh di sini. Ini lebih simpel aja sih. Jadi ini sebenarnya tripod bawaan dari webcam. Ini bisa dipanjangin. Simple juga. Cuma tripod yang biasa aku pakai itu ini bisa aku pakai juga. Tapi yang biasa aku pakai itu agak ringkih. Jadi ini adalah tripod pertama aku, yang mana ini aku beli dulu nggak nyampe 200-an ribu ya. Ini merek Takara, aku nggak tahu ini beneran Takara atau enggak. Tapi ini ringan banget, sumpah. Ini udah rusak sebenarnya. Jadi ini aku beli waktu itu paling untuk pakai di tripod-tripod HP gitu ya kan, buat coba-coba konten waktu itu ya kan. Tapi ternyata ya kualitasnya ya gitulah, sesuai dengan harga gitu ya kan. Jadi ini untuk penyangga di tiang di tengahnya ini udah rusak, jadi aku karetin. Ini udah gak, fluid headnya udah pecah ya. Kemarin dimainin anakku, hancur jadinya. Terus ini kaki-kakinya ini kalau dibuka sekarang ini udah rontok nih, nggak bisa lagi dipakai. Dan ya untuk sekelas HP sebenarnya cukup. Tapi walaupun bentukannya kayak gini, orang berpikirnya mungkin untuk kamera bisa. Tapi menurut aku jangan dibeli. Kenapa? Agak resikonya tinggi. Karena ini ringan banget. Carilah tripod yang benar-benar proper. Nah, karena ini udah rusak, ini aku udah nggak pernah pakai lagi. Kemudian tripod kedua, ini dia. Ini sebenarnya tripod adikku, aku pinjem. Tapi karena dia udah nggak pakai lagi, dia bilang ya udahlah pakai aja untukmu gitu kan. Nah, tripod ini udah aku pakai beberapa kali. Jadi konten-kontenku beberapa itu recordnya pakai ini. Dan ini kebetulan juga sudah patah. Jadi kalian lihat, ini aku lem-lem dan ini aku kasih tali supaya dia tetap seimbang kakinya. Sebenarnya ini bisa dibilang lumayan kalau dipakai untuk konten pakai HP, tapi ya gitulah, agak-agak ringkih dia. Jadi kakinya ini sebenarnya agak ngeri. Dan ini memang bener kemarin keteledoranku. Aku kasih dimainin sama anakku, dipijak-pijak sama dia, patah gitu ya kan. Tapi kalau untuk sekedar ngonten pakai HP, kayaknya cukup-cukup aja. Jadi aku memutuskan untuk beli tripod yang baru, yang mana aku berpikir kayaknya perlu tripod yang proper, yang bisa dipakai jangka panjang, kuat, awet, terus ya murah juga. Setelah aku cek reviewnya di YouTube dan di berbagai platform media gitu ya kan, aku menjatuhkan pilihan kepada Takara Rover 60. Oke, jadi ini paketnya ketika sudah baru saja datang. Cuma yang bikin aku kaget itu boxnya penyok gitu ya kan. Ini kesalahan dari kurir atau dari si tokonya pada saat packing, nggak tahu juga gitu ya kan. Nah, di sini aku langsung buka dan ngecek dan memastikan lagi bahwasannya isinya itu aman, nggak ada yang rusak, nggak ada yang patah gitu ya kan. Karena kalau udah patah itu fatal banget. Kita mau pakai juga nggak bisa, mau klaim juga repot gitu ya kan, kirim balik soalnya. Di sini aku coba buka kaki-kakinya dan ngecek lagi semuanya, apakah semua pengunci-pengunci aman, ball headnya aman. Karena pengecekan di awal itu sangat-sangat penting. Kalau nanti di belakangan baru ketahuan ada yang rusak, itu udah repot guys. Mau minta ganti rugi juga percuma. Ya udah kelewat harinya. Dan ini tuh bentukannya ketika sudah dilipat, dari segi beratnya juga kayaknya ya masih standar lah. Nggak nyampe 2 kilo sih kalau menurut aku. Ya masih lebih berat dosa aku lah kalau ditengok-tengok ya. Ya kalian bisa lihat sendiri, ini ketika aku mau coba untuk buka ya, mau tes pasang ketinggiannya. Tapi di sini aku nggak coba benar-benar langsung tinggi maksimalnya. Aku hanya buka bagian 2 kakinya. Karena kalau menurutku 2 kaki itu udah standar ya, cukup.
Nah, di sini langsung aku tes balancingnya, dites dipukul-pukul gitu ya kan, seperti yang di review-review gitu. Katanya tesnya tripod itu seperti itu, apakah dia getarannya parah ya kan, balancing apa enggak gitu ya kan, goyang-goyang apa enggak. Ya begitulah katanya, kita cuma berusaha melakukan aja. Karena kalau dia aman, ya aman kan. Dan ini pada saat proses untuk ngecek mode terendahnya si tripod ini. Jadi kalau untuk yang mode paling rendah gini biasanya kan dipakai untuk landscaper, untuk foto-foto pemandangan gitu ya kan. Nah, kalian bisa lihat sendiri ukurannya paling kecil itu ya segitulah, posisi paling terendahnya dia. Dan kalau untuk ketinggian ini ya kalian bisa lihat sendiri, tingginya itu katanya bisa sampai 173 cm. Bayangkan lebih tinggi dari tinggi badanku sendiri gitu ya kan. Miris sekali. Dan ini untuk ball headnya kalian bisa lihat sendiri. Penguncinya masih seperti pengunci tripod pada umumnya. Tapi yang bikin agak kecewa itu sebenarnya tripod pengunci kakinya gitu ya kan. Ini masih pakai model lama. Ya agak-agak rawan juga sebenarnya kalau patah. Dan ini pada saat mencoba monopodnya. Jadi di sini aku agak kampungan banget, nggak pernah tahu kalau ternyata tripod itu bisa ada dipakai dijadiin monopod gitu ya kan. Katanya sih ini biasanya pakai foto untuk foto sport, cuma nggak tahu nanti aku mau pakai untuk apa, apakah mau pakai untuk hiking, mendaki gunung lewati lembah gitu ya kan. Dan ini ketika sudah aku mau tes tasnya, karena dia ada tasnya. Kalau aku tengok-tengok sih keren juga ya kan, tasnya lumayan lah buat dipakai-pakai untuk bawa jalan jauh, camping gitu ya kan. Jadi lebih simple aja gitu. Ya kalian bisa lihat sendirilah seperti apa. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa aku sampaikan tentang tripod ini. Dan semoga kedepannya bukan hanya bisa beli tripodnya, tapi juga bisa beli kameranya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Dan dukung channel ini dan klik tombol subscribe. Aku Dendi, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!